Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Dewan Guru SDIT Titian Ilmu, kita doakan karena Dewan Guru ini bagian daripada penyampai risalah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita doakan beliau, para Dewan Guru, mata'anallah bituli hayatihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, Allah taala berikan beliau semangat, Allah Subhanahu wa taala berikan kesejahteraan buat mereka semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang Pak Zaman sayangi, anak-anakku sekalian, Masya Allah, yang cantik-cantik, ya, yang soleh, yang ganteng. Masya Allah, walaupun Pak Zaman belum kenal satu, insya Allah Pak Zaman rindu kalian semuanya. Alhamdulillah, ya. Gimana kabar kalian pada hari ini? Anak-anakku sekalian sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, mantap, Masya Allah, ya. Siapa yang hari ini nggak puasa? Saya. Ya, baik. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Bapak dan Ibu wali peserta didik yang senantiasa dimuliakan, tidak lupa juga teman-teman guru SDIT Titian Ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan Pak Zaman berta'aruf, kenalan, ya. Tak kenal maka tak sayang, katanya. Masya Allah, ya. Jadi Pak Zaman pada kesempatan siang hari ini akan memperkenalkan diri, ya. Nama Komaruzaman, suka disapa, dipanggil dengan Pak Zaman, ya. Bukannya zaman now, bukan, ya. Tapi Pak Zaman saja, ya. Pak Zaman saja, gitulah. Nanti insya Allah kita ketemu ya anak-anak sekalian ya. Kalau misalnya sudah selesai PPKM ya. Nah, kalian semua, teman-teman Pak Zaman yang cantik, yang soleh, yang ganteng, yang solehah, bisa menyapa dengan panggilan Pak Zaman ya. Insya Allah nanti kalau misalnya ketemu setelah PPKM ya. Siapa yang rindu dengan sekolahnya? Tunjuk tangan. Siapa yang suka main handphone terus di rumah? Tunjuk tangan. Saya. Iya, Pak Zaman kan handphone buat belajar. Oke, siaplah, nggak apa-apa. Baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari ini Pak Zaman akan memperkenalkan diri tadi sudah ya. Dan rumah Pak Zaman deket lah, masih di daerah Kota Bekasi ya. Tapi bersebelahan dengan Ipin-Ipin lah nantilah ya. Jadi di dekat Kota Bekasi tapi dekat juga dengan Ipin-Ipin ya. Baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun pelajaran baru ini 2021-2022 ya, ada konsep sekolah, desain sekolah yang harus diketahui sama anak-anak, sama ayah dan bunda ya. Pak Zaman coba akan share apa yang Pak Zaman ingin sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, SDIT Titian Ilmu merupakan anak-anak kita. Iya. Kenapa terbaik? Karena di dalamnya dilakukan beragam pembinaan dan transfer ilmu pengetahuan. Siapa yang melakukan? Guru-guru yang ganteng, guru-guru yang cantik, yang soleh, yang solehah, yang kalau ketemu gemesin katanya. Ya, bener nggak guru-gurunya suka gemesin apa enggak di Titian Ilmu? Iya. Benar, suka gemesin? benar. Baik, alhamdulillah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah serta anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan juga ya. Jadi SDIT Titian Ilmu adalah sekolah yang terbaik buat anak-anak kita ya.
Karena tadi tuh di dalamnya diberikan pendidikan, di dalamnya diberikan ilmu pengetahuan bersama guru-guru yang baik, yang lembut hatinya, guru-guru yang sayang sama anak-anak. Tuh, luar biasa ya. Guru-guru yang kata anak-anak gemesin gitu ya. Lucu, menyenangkan dan lain sebagainya ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak sekalian, pendidikan Islam harus menjadikan anak itu menjadi investasi dunia dan juga akhirat. Ya. Masih terdengar suara Pak Zaman? Terdengar. Oh, terdengar. Iya. Masih. Siap. Wah, dapat serangan gitu ini. Oke, anak-anak itu harus menjadi investasi. Apa investasi itu, Pak Zaman? Simpanan yang berharga di dunia dan juga di akhirat. Ya, harta yang memberikan orang tua itu kesenangan, kesejukan, gitu ya. Makanya di sana disampaikan kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah orang tua takut. Nih, orang tua nih harus takut kalau anaknya nanti lemah pengetahuannya, lemah agamanya, lemah juga akhlaknya. Orang tua harus takut. Maka dari itu, sekolahkan di SDIT Titian Ilmu. Kenapa? Karena di sana akan diperkuat pengetahuan, diperkuat ilmu agama, diperkuat akhlak mulia. Betul. Iya. Jadi di SD Titian Ilmu ini akan dibuat seperti itu agar orang tua menjadi apa? Menjadi senang, menjadi bahagia karena anaknya dididik dengan baik. Bagaimana cara mendidiknya Pak Zaman agar anaknya menjadi baik? Ketika anaknya diminta atau disuruh sama orang tuanya, minimal ada kata-kata santun yang keluar, ada kata-kata baik yang keluar, ya. Misalkan nih, di sini siapa nih ya yang Pak Zaman bisa sebut ya namanya ya? Misalkan namanya, ini nama anak atau nama orang tua nih ya? Ngeri juga ya, jangan berarti ya. Oke, misalkan Ananda Fulan, dipanggil lah misalkan gitu ya. Iya Bunda, tuh. Tolong ambilkan Bunda sapu. Siap Bunda, ambilkan sapu. Itu luar biasa ya. Ntar jangan begini. Misalkan ini namanya Michiko Jasmine, nama anak. Nama Iya, Ananda Mister. Iya ya. Jadi misalkan Ananda Jasmine misalkan ya. Ambilkan Bunda alat buat apa namanya bersih-bersih atau kemoceng. Siap Bunda, diambilkan. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Itu namanya anak-anak yang pengetahuannya kuat, akhlaknya baik, agamanya pun kuat. Ya, sedih rasanya kalau orang tua meminta tolong anaknya asik main handphone, main anak game. Yang soleha itu yang nantinya akan membawa keuntungan buat orang tua. Di dunia dia bisa membuat orang tua tersenyum. Orang tuanya lagi susah, lagi kesusahan, lagi sakit, anaknya membawakan air putih, membuatkan teh manis, bisa membantu merapikan tempat tidur, meletakkan sandal sepatu sesuai dengan tempatnya. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian didoain, ya, didoakan biar orang tuanya yang sehat tambah sehat, ya, yang sedang bekerja diberikan rezeki. Masya Allah, luar biasa.
Kalau orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah atau udah meninggal, ya Allah, didoakan sama anaknya. Itu yang kita coba akan kejar. Di SDIT Titian Ilmu, insya Allah hal tersebut akan kita kejar. Agar apa? Agar kebahagiaan ada dirasakan sama orang-orang tua. Ya. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian, ingatnya kita ya ceritanya Nabi Ismail kan, Masya Allah luar biasa. Ya, padahal ditawari untuk disembelih, untuk dipotong sama ayahnya. Tapi apa jawab Nabi Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar. Ayah, udah nggak apa-apa. Ayah diperintahkan sama Allah buat menyembelih saya, katanya. Iya, ya udah kalau misalnya buat menyembelih saya nggak apa-apa, sembelih saja. Masya Allah, Nabi Ismail disembelih tidak menolak karena perintah Allah. Tuh ya. Jadi buat anak-anak siswa-siswi SDIT Titian Ilmu, senantiasa kita coba akan jadikan berusaha sekuat tenaga melalui materi ilmu pengetahuan yang diberikan, pendidikan yang disampaikan. Kita jadikan anak-anak yang soleh dan juga solehah kebahagiaan untuk orang tua bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Ya. Ayo Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kurikulum yang dilaksanakan tentunya kurikulum nasional dan juga kurikulum internal. Kurikulum internal itu ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah ya. Nanti ada Al-Qur'an metode Ummi ya. Alhamdulillah guru-guru sudah dilaksanakan kemarin pembinaan. Insya Allah berikutnya akan pembinaan tahsin 1 bulan baru ada sertifikasi ya. Dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran dan bacaannya baik dan juga benar ya. Kemudian juga ada hafalan tahun ini mungkin Quran hadis ya, bukan hadis arba'in karena memang sudah ada bukunya. Kemudian ada PAI terurai, ada akidah akhlak, ada fikih, ada. Untuk kegiatan agenda pembelajaran kita, anak-anakku sekalian serta ayah bunda, kalau kondisinya normal, artinya PPKM telah terhenti dari pemerintah kota, anak-anak untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, itu pulangnya pukul 13.30, ya. Kemudian untuk kelas atas, pulangnya pukul 14 atau jam 2 siang. Setelah itu ada pembinaan guru ya. Jadi ada pembinaan guru. Jadi guru setelah mengajar, gurunya belajar ya. Jadi untuk kondisi normal. Bagaimana Pak Zaman kalau kondisinya sekarang masih PPKM, masih pemberlakuan sosial terbatas ya. Bagaimana? Maka sistem teknik belajarnya adalah dengan cara daring ya atau masih PJJ ya. Dan juga insya Allah PJJ-nya kita akan lebih tingkatkan lagi ya. Nanti buat anak-anak sekalian serta ayah bunda, setiap hari Jumat akan mendapatkan lampiran agenda kegiatan siswa dalam 1 pekan. Ya. Nanti tanggal 22-23 kita akan ada kegiatan stadium general atau penyampaian secara kelompok level. Penyampaian materi secara kelompok level, kelas 2 bergabung sama kelas 3, kelas 4, 5, 6 bergabung, nanti dibuatkan Zoom meetingnya terpisah. Ya, itu tanggal 22 dan 23. Nah, tanggal 26 itu sudah mulai belajar. Ya, nanti mata pelajarannya atau jadwalnya akan di-share insya Allah pekan depan. Ya, akan disebarkan oleh wali kelas masing-masing. Tentunya dengan wali kelas yang baru ya, wali kelas yang baru. Nah, di tanggal 23 itu
karena tanggal 26-nya kita mau belajar, maka ayah bunda tanggal 23 itu dapat selembaran kertas atau file dalam yang dikirimkan melalui WhatsApp, ya. Apa itu isinya? Isinya agenda kegiatan anak-anak. Senin, mata pelajarannya apa? Pembahasannya apa? Kemudian media yang digunakannya apa? Itu semuanya jelas, ya. Itu agar membantu orang tua, ia harus melakukan apa ketika PJJ, ya. Jadi bisa diketahui, ya. Maka dari itu syaratnya orang tua harus membuka file tersebut, ya. Membuka file tersebut jadi agar bisa kelihatan tahapan-tahapan pada setiap harinya, ya. Namanya agenda kegiatan pekanan siswa, ya. Kemudian untuk yang kelas atas tadi sudah pulang pukul 2. Nah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran Al-Qur'an tahun ini, ya, kalian itu satu kelas dibagi menjadi 2. Satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti guru Al-Qur'annya berbeda-beda. Ada kelompok ada kelompok satu kelas, ya, ada 2 guru Al-Qur'an dan itu dibagi 2 kelompok, ya. Misalkan ada kelas 6, nanti ada kelompok kelas 6 itu dibagi 2, ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Ya. Jadi di setiap kelompok itu dibuatkan grup Al-Qur'an. Ya. Jadi nanti anak-anak sekalian, ayah bunda bisa langsung masuk ke link tersebut, ya. Jadi dibagi 2. Biar apa? Biar lebih maksimal pembelajaran Al-Qur'annya, ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, ini contoh jadwalnya yang Pak Zaman sebentar untuk jadwal. Misalkan kelas 2, ya. Kelas 2A misalkan, ya. Ini Pak Zaman ambil contoh dulu deh. Nih. Pak Zaman kasih contoh. Ting nong. Misalkan ini, ya. Kelas 2A, makanya dia dibagi 2 tuh, ya. Kelas 2A kelompok 1 Al-Qur'annya bersama guru dengan kode 007. 007 itu berarti Pak Ustadz Ayat Ramdan. Nah, kemudian dengan kelompok 2-nya 026. Siapa ini 026? Oh, Ustazah Anita Sayyidah. Jadi untuk pembelajaran Al-Qur'an itu satu kelas dibagi 2 dengan 2 orang guru, ya. Nah, ketika PJJ ini jadwal nanti pekan depan insya Allah Pak Zaman kasih, ya, sama wali kelasnya, ya. Pukul 7.30 sampai 7.50 itu murojaah pagi, ya, melalui Zoom meetingnya wali kelas. Murojaah pagi suratnya sudah ditentukan nanti sama koordinator Al-Qur'annya. Misalkan kelas 2A, ya, hari Senin murojaahnya surat An-Nas sama Al-Falaq. Kemudian hari Selasa Al-Ikhlas sama Al-Lahab, gitu. Bersama-sama dipandu sama wali kelas, ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah murojaah ada yang namanya spirit morning. Apa itu spirit morning? Wali kelas mempersilahkan anak-anak yang Pak Zaman lanjutkan, ya. Nah, jadi nanti spirit morning itu hanya berbagi kebaikan. Kemudian dikemas sama wali kelasnya, ya, dikemas sama wali kelasnya dan itu menjadi nilai plus buat anak-anak, ya, menjadi nilai plus buat anak-anak.
Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk jadwal pelajarannya ya yang nanti kita akan share ya. Kemudian kita lanjutkan untuk ekskul sebagaimana biasa. Oh iya, ada tambahan ya. Nanti kita akan ada ekskul jurnalis. Ekskul jurnalis itu mengajarkan siswa bagaimana dia menyampaikan berita, menulis berita. Oke. Kemudian kita pun akan sediakan studio mini di sekolah. Ya. Kita buatkan podcast. Nanti anak-anak yang pinter bicara, ya, anak-anak yang suka berbicara atau anak-anak yang berprestasi, kita wawancarai di podcast itu. Masuk channel YouTube, ya, masuk media sosial, atau anak-anak yang sudah pinter berceramah, kita kasih waktu kesempatan buat berceramah, gitu ya. Atau anak-anak yang ingin bercerita nilai kebaikan di hari sejarah nanti tanggal 17 Agustus ya. Nanti kita buatkan podcastnya ya. Nah, itu buat apa? Untuk melakukan pengembangan pendidikan agar mental anak-anak luar biasa ya. Jadi ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah serta anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesempatan ini kita ambil betul ya, agar anak-anak bukan hanya mampu secara kognitif tapi juga dia berani mentalnya menyampaikan kebaikan-kebaikan yang dirasakan ya. Selanjutnya, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk program unggulan ada Spirit Morning yang tadi Pak Zaman jelaskan pukul 7.30 sampai 7.50 ya. Kemudian ada Al-Qur'an metode Umi ya. Insya Allah kita targetkan 1,5 juz, bahkan bisa sampai dengan 2 juz ya. Jadi kalau yang Pak Zaman pernah jalani kelas 1 itu bisa sudah hafal 2 juz. Alhamdulillah ya. Bismillah ya. Kemudian karakter building. Nah, ini karakter building ini bagaimana anak-anak memiliki karakter baik ya. Kak 13. Kita senang kalau toh misalnya anak-anak kita habis habis menggunakan peralatan dia langsung taruh pada tempatnya. Habis makan dia taruh wastafel. Kemudian kalau misalnya habis bermain sandalnya dia taruh di rak sepatu. Masya Allah, senangnya luar biasa ya. Pakaian kotornya dia taruh di bak kotor. Masya Allah, luar biasa. Dia mampu menggunakan dan meletakkan. Itu yang kita coba akan didik ya di titian ilmu. Kemudian entrepreneurship ya ini kegiatan yang memunculkan sikap kejujuran, tanggung jawab, interaktif, sosialis ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ada anak ya kelas 2, kelas 3 mungkin ketika dia mau membeli sesuatu nggak mau bersuara gitu ya, atau ketika dia membeli sesuatu ketika dibaliin mau dikembalikan uangnya dia kabur. Nah, ketika nanti entrepreneurship itu kita ajarkan anak-anak bagaimana sikap jujur sebagai seorang penjual, sebagai seorang pembeli ya dan lain sebagainya. Pengalaman yang luar biasa yang Pak Zaman pernah dapati saat di sekolah yang lalu, anak menemukan uang ya cukup banyak jumlahnya, tapi luar biasa itu anak datang ke kantor kepala sekolah memberikan hasil temuannya itu. Itu sangat luar biasa ya. Kalau anak kita sudah melakukan itu, Masya Allah, itu luar biasa ya. Luar biasa. Artinya apa? Dia mampu mengembalikan yang bukan miliknya. Itu yang luar biasa. Kemudian olimpiade siswa atau pekan atau pesta lomba. Ini nanti ada kalanya lomba fisik, ada kalanya lomba pengetahuan, ada fun game dan lain sebagainya ya. Terusnya lomba orang tua bersama guru. Insya Allah mudah-mudahan
ketika nanti new normal atau kondisi sudah normal dapat kita laksanakan secara tatap muka. Kalaupun belum, maka insya Allah kita laksanakan secara apa namanya? Secara virtual. Ya, lomba masak misalkan antara orang tua dengan guru. Ya, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Lomba ranking 1 antara keluarga melalui Zoom meeting. Masya Allah, ntar deh ya. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian jejak sejarah. Jejak sejarah ini seperti rencananya tanggal 19 ini kita mau ada drama musikal ya. Tapi qadarullah karena memang hari libur jadi tidak jadi. Mungkin nanti pas bulan Agustus ya kita akan buat drama musikal untuk jejak sejarah. Siapa yang berperan? Bisa jadi guru, bisa jadi siswa, ya. Kemudian nanti juga kita ada siaran di podcastnya, ya, yang mengisi tentang hikmah nilai sejarah. Ya. Insya Allah kita akan berdayakan ya segala macam fasilitas yang dimiliki oleh sekolah untuk pendidikan Islam yang luar biasa tentunya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ini beberapa kultur di SDIT Titian Ilmu ya. Ada taat beribadah, senyum sapa salam, sopan santun ya, menghormati yang tua dan menyayangi sesama ya, jujur dalam perkataan dan perbuatan, gemar berbagi, rajin bekerja, cinta kebersihan, bertanggung jawab tepat waktu ya. Sungguh luar biasa ayah bunda. Kalau misalnya Pak Zaman pernah lihat di beberapa sekolah gitu ya, itu anak-anak kelas 2, kelas 1, kelas 2, ya bahkan yang Pak Zaman pernah baca di salah satu referensi tentang model pendidikan di salah satu negara maju, itu kelas 1 sampai dengan kelas 3 tidak ada pelajaran khusus. Yang ada hanya pembentukan karakter. Bagaimana cinta dia terhadap lingkungan, kebersihan diri, ya, kemudian cara dia makan dan lain sebagainya. Itu yang sangat luar biasa. Dan insya Allah nanti di sekolah ini pun, ya walaupun tidak dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, tetapi kita coba akan masukkan, integrasikan kegiatan itu dalam kehidupan sehari-hari ya, di mana anak mampu membuang sampah pada tempatnya, mampu menempatkan apapun ya sesuai dengan tempatnya dan dapat bertanggung jawab atas yang diberikan amanah oleh orang tuanya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu keberhasilan pendidikan Islam tidak akan kita dapati kalau semuanya jalan masing-masing. Sekolah jalan masing-masing, orang tua jalan masing-masing, masyarakat jalan masing-masing, tidak akan berhasil. Kapan dia berhasil? Kalau ada kerjasama yang baik. Keluarga 60%, ayo peran keluarga, orang tua. Sekolah 20%, ayo peran guru-guru. Bagaimana caranya? Misalkan di sekolah diajarkan anak setelah mau masuk ke kelas itu meletakkan sepatu di tempatnya, di tempat sepatu yang telah dibuatkan oleh sekolah. Maka ketika di rumah ya, orang tua pun membantu. Ayo, habis sepatunya dibuka, taruh di rak sepatu, tuh rak sepatunya ada. Seperti itu, ya. Kemudian begitu juga kalau toh misalnya di rumah sudah diajarkan kalau mau makan cuci tangan dulu, maka di sekolah pun si guru itu harus mengingatkan. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum makan. Jadi nilai di sekolah tidak hilang saat di rumah. Nilai di rumah tidak hilang saat di sekolah. Jadi semuanya saling memperkuat, ya. Sekarang ini yang luar biasa ayah bunda. Ini yang menjadi kendala sekolah ya. Jadi di sekolah anak-anak diajarkan diberikan hafalan.
hafalan Al-Qur'an ya, tapi di rumahnya tidak dibantu sama orang tua untuk murojaah. Bahkan sebaliknya digugurkan hafalan itu dengan fasilitas-fasilitas yang melalaikan anak tersebut ya. Jadi ini yang apa namanya tidak sinkron jadinya ya. Maka dari itu diharapkan ketika di sekolah diajarkan, maka di rumah diperkuat. Di rumah diajarkan, maka di sekolah diperkuat juga. Ya, jadi saling memperkuat itu. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin Pak Zaman sampaikan. Ada kalender pendidikan ya yang nanti insya Allah akan kami share juga. Nah, ini untuk kegiatan kita selama 1 tahun, akan tetapi masih sifatnya prediksi ya, karena memang dari provinsi belum menurunkan kalender pendidikan ya. Untuk selain evaluasi, insya Allah sudah fix ya, insya Allah sudah fix ya. Jadi kecuali evaluasi seperti PTS, PAS, kemudian PTS genap, kemudian PAT gitu ya. Nah, di sini ada beragam kegiatan ya, ada contohnya nih di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus itu tanggal 10 tahun baru Islam, tanggal 11 namanya baik. Jadi tanggal 11 Agustusnya ada apa? Ada Muharram Ceria tuh. Muharram Ceria itu bisa jadi perlombaan ya, bisa jadi kegiatan cerita tentang sejarah melalui podcast yang kita akan sediakan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tanggal 17 Agustus kan hari kemerdekaan, tanggal 16-nya ada napak tilas kemerdekaan. Nah, di sini kita rencana mau buat drama ya. Nanti diundang lah anak-anak sebagian dipilih sama wali kelasnya buat ngikut drama. Ya, insya Allah ya. Tanggal 23-nya redaton literasi. Dan banyak lagi kegiatan di kalender pendidikan ini yang insya Allah akan kita lakukan selama tahun 2022. Ya, ini tahunnya salah nih. Kebanyakan ya. Insya Allah nanti Pak Zaman akan rubah lagi. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat Pak Zaman sampaikan. Ingat tanggal 22 dan 23 anak-anak masuk sekolah Stadium General ya, insya Allah ada kegiatan yang akan nanti di-share sama wali kelasnya ya. Nanti ada link Zoom meetingnya, kelas 4, 5, 6 bergabung, kemudian kelas 2 dan 3 bergabung, kelas 1 ada kegiatan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kelas 2 dan 3 bergabung dalam satu Zoom, kemudian 4, 5, 6 bergabung dalam satu Zoom ya. Nah, tanggal 26-nya baru belajar sesuai jadwal yang nanti Pak Zaman akan berikan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekolah itu punya partner kerja. Siapa itu? Yaitu Komite SDIT Titian Ilmu. Jadi komite atau disebut dengan Dewan Pendidikan ya. Jadi setiap sekolah itu wajib ada partner kerjanya, yakni komite yang ditunjuk oleh sekolah ya, dan anggotanya adalah dari orang tua siswa ya. Alhamdulillah untuk komite di SDIT Titian Ilmu sudah ada Bu Fitri ya, alhamdulillah. Jadi beliau insya Allah ini tahun yang kedua melaksanakan amanah menjadi ibu komite dan juga beberapa orang pengurus di dalamnya ya. Nah, komite ini untuk biaya untuk organisasinya dia bisa berjalan kalau toh misalnya pasti ada dana ya. Maka dari itu dana yang
adakan untuk komite ini adalah dari wali murid juga. Dari wali murid untuk oleh wali murid untuk wali murid. Yakni besarannya 10.000 per bulan yang diberikan bersamaan dengan SPP ya. Jadi nanti ayah dan bunda wali murid kelas 2 sampai kelas 6 ketika nanti membayar SPP ya, nanti di situ sudah ada include di dalamnya 10.000 untuk kegiatan komite ya. Kegiatan apa aja komite? Nah, komite itu ada programnya, tapi nanti secara jelas akan disampaikan sama ibu komite insya Allah. Ada program parenting ya, kemudian ada taklim atau kajian, kemudian ada santunan anak yatim, ada peduli bencana alam dan lain sebagainya ya. Maka dari itu orang tua yang masuk dalam grup kelas silakan tunjuk koordinator kelasnya atau korlasnya, kemudian segera melaporkan ke komite ya agar dimasukkan ke dalam kepengurusan komite. Jadi ada komite bersama korlas, kemudian ada grup wali murid dalam satu kelas ya. Baik, untuk lebih jelasnya Pak Zaman persilahkan untuk Ibu Komite, Bu Fitri. Kan untuk Ibu Fitri ingin menyampaikan beberapa hal, dipersilakan Ibu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk bunda-bunda semua. Kami di sini program-program komite sebenarnya tahun lalu kita sudah koordinasi dengan koordinator kelas masing-masing ya Pak ya. Itu di tahun lalu program sudah kami bentuk, sudah kami diskusikan dengan berbagai macam kisaran biayanya juga. Ini program yang tahun lalu yang tadi Bapak sebutkan itu kan ada parenting seminar, taklim, santunan anak yatim, peduli bencana alam. Tapi kemarin yang baru berjalan itu hanya santunan anak yatim tahun lalu. Untuk semoganya sih tahun ini semua program yang kami buat ini bisa berjalan lancar dengan adanya dana komite ini. Kalau dari kami sih penyampaian komite seperti itu aja Pak. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Bu Fitri. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk komite ada kegiatan yang yang sangat bersinergi dengan sekolah, yakni meningkatkan pengetahuan orang tua melalui parenting ya, dan juga meningkatkan hubungan sosial orang tua melalui santunan anak yatim, kemudian peduli bencana dan lain sebagainya. Maka dari itu, buat ayah dan bunda, organisasi ini harus tetap berjalan ya, dan berjalannya organisasi tentunya ada biaya yang dibutuhkan. Maka dari itu, kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi untuk biaya komite dari oleh dan untuk komite ya itu sebesar 10.000 rupiah ya, dan itu untuk kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih buat ibu komite, buat Bu Fitri dan anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kami akan rindu kepada kalian semuanya anak-anakku sekalian. Ya, tanggal 22 insya Allah kita akan adain kegiatan stadium general ya buat kelas 2 bergabung dengan kelas 3, kelas 4, 5, 6 pun bergabung. Baru tanggal 26 kita akan laksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya anak-anakku sekalian ya. Jadi sehingga Pak Zaman akan buat sesi kalian masuk ke sekolah ya. Jangan lupa berdoa ya.
Nah, mudah-mudahan PPKM ini segera selesai, pandemi pun Allah Ta'ala selesaikan. Ya. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin ada 2 pertanyaan, dipersilakan sebelum Pak Zaman tutup dan Pak Zaman akhiri. Saya boleh bertanya, Pak? Oke, dipersilakan Ibu. Untuk pertanyaannya, ini kan program Bapak tuh apa ya? Menurut kami itu banyak ya. Kira-kira itu bisa tercapai semua nggak dalam 1 tahun ajaran baru ini? Selama 1 tahun ke depan gitu. Oke, baik. Kalau Ibu melihat Kaldik, insya Allah bisa. Jadi jawabannya ada di Kaldik. Program yang banyak itu sudah terukur ada di kalender pendidikan. Ya, Pak Zaman kasih contoh kalender pendidikan yang tadi ya. Ini kalender pendidikan yang sudah ada program kita di dalamnya. Ya, jadi insya Allah program-program tadi berjalan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Tapi memang ada 2 kemungkinan, ada kalanya tatap muka, ada kalanya virtual gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang ada yang sudah ada dananya dari daftar ulang, ada yang belum. Apakah yang belum nggak bisa dilaksanakan? Bisa, bisa. Ya, insya Allah bisa. Karena setiap kegiatan memang ada kalanya membutuhkan dana, ada kalanya kita harus berjihad, kita harus memberikan loyalitas kepada dunia pendidikan. Ya, dengan mengucap bismillah, program-program tersebut yang sudah kami share dalam kalender pendidikan ini, insya Allah berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan nggak ada kendala segala macam yang ada di kalender pendidikan ini, insya Allah. Demikian Ibu. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi? Satu lagi mungkin sebelum ditutup? Cukup ya? Ya, untuk informasi berikutnya nanti kami jalurkan melalui wali kelas ya Ayah Bunda. Jadi wali kelas insya Allah mulai hari Jumat akan bergabung dengan kelas yang baru ya, kelas yang baru. Kita mulai tahun ini tidak ada rolling, tidak ada pertukaran ya. Jadi tidak ada perpindahan karena perpindahan siswa berdasarkan tingkat kognitif dan lain sebagainya itu hal yang tidak dibenarkan dalam pendidikan ya. Kelas A, B, C itu hanya pembeda ketika rombelnya banyak. Ketika rombelnya ada 2, maka kelas harus dibedakan dengan A dan B. A dan B itu tidak menunjukkan kelas A itu dengan IQ yang lebih, tidak. Ya, kelas B itu dengan IQ yang rendah, tidak. Itu hanya pembeda rombel saja ya. Di dalam pendidikan atau kurikulum K13 ini kita lebih mengedepankan karakter ya. Kognitif anak yang lemah bukan menjadi penilai bahwasannya dia itu anak yang mohon maaf, anak yang bodoh. Tidak ya. Karena anak-anak itu diberikan maziyah, keistimewaan yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik boleh terlihat kurang, tapi kompetensi boleh jadi dia lebih unggul ya. Apa artinya? Bahwa kita sebagai orang tua, apalagi dalam dunia pendidikan, tidak boleh membeda-bedakan dengan grade-grade tadi. Maka dari itu mulai tahun ini SDIT Titian Ilmu tidak ada perpindahan siswa dari A, B, C dan lain sebagainya, semuanya tetap pada kelasnya masing-masing ya. Jadi kami mohon kepada ayah dan bunda, dan inilah yang kami pernah dididik dalam psikologi pendidikan ya. Di antaranya nanti kita coba hadirkan dalam parenting orang tua, di situ ada Aba Ihsan, kemudian ada
Aisyah, Dr. Aisyah Dahlan dan lain sebagainya. Insya Allah kita hadirkan ya bagaimana perspektif psikologi pendidikan untuk kita orang tua ya. Jadi insya Allah hari Jumat insya Allah nanti akan bergabung wali kelas sesuai dengan kelas yang baru, dan melalui wali kelas yang baru itulah akan di-share informasi tanggal 22, 23 dan seterusnya kegiatan sekolah ya. Itu saja ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, dukung sekolah, doakan sekolah, doakan guru-guru, mudah-mudahan guru-guru dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sekolah ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita diberikan kemudahan, mudah dalam memahami, mudah dalam mengamalkan ilmu, mudah dalam menghafal Al-Qur'an. Anak-anak kita merupakan alat pembantu buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Pak Zaman sampaikan. Tetap semangat buat ayah bunda. Mari bergabung di SDIT Titian Ilmu. Yuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk sukses pendidikan Islam di sekolah tercinta. Itu saja dari Pak Zaman. Anak-anakku sekalian, salam kangen dari Pak Zaman ya nak ya. Insya Allah kita berjumpa ya nak ya. Itu saja yang dapat Pak Zaman sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman mohon izin. Ya. Boleh ini Pak, mohon maaf. Kami kan nggak pernah tatap muka ya sama ibu wali murid. Ya, dari komentar yang mau didiskusiin sama wali murid. Boleh kah di sini? Rara. Oh, kalau di sini nanti ada hostnya paling Pak Agus ya. Agus ya. Oh ya. Oke. Pak Agus paling ya. Ya, gimana Pak? Maksudnya Pak? Untuk seluruh orang tua atau bagaimana Bu Komite? Saya seluruh orang tua. Oh, paling nanti aja nggak apa Pak? Nanti. Oh, nanti aja ya. Iya, soalnya nanti kalau misalnya mau ada pertemuan boleh kita fasilitasi aja. Ya, Ibu ya. Nggak bisa tatap muka ya Pak ya. Kalau tatap muka boleh, dan nanti dibuat undangannya mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih. Boleh mau Pak. Kalau sekolah paling nanti setelah PPKM, insya Allah ya, insya Allah. Iya, nanti melalui undangan ya Bunda ya. Oke, baik ya. Oke, Pak Zaman mohon sudah. Oke, baik Pak Zaman mohon izin ya. Oke, baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus, mohon izin. Terima kasih Pak Zaman atas pemaparannya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Zaman. Pak Agus. Ya, kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, boleh leave dari Zoom meeting.